Salahuddin berhasil mengelabui Bernard dan memasuki Gaza, sekaligus menghancurkan pesta pernikahannya dengan Victoria. Sebelumnya, Salahuddin telah memprediksi bagaimana dia memasuki Gaza dengan begitu mudah tanpa pemeriksaan. Di tengah huru-hara, kita menyaksikan tingkah lucu Karate Kid, di mana ia berusaha menculik Victoria dan mengajaknya pergi meninggalkan Bernard. Salahuddin dan teman-temannya sengaja melarikan diri ke arah gerbang untuk menarik mangsanya. Hal yang sama ternyata ia perintahkan juga kepada Karate Kid agar memancing Bernard menuju gerbang agar mudah ditangkap. Namun pada prakteknya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Setelah Karate Kid bersusah payah untuk mencapai gerbang, ternyata Salahuddin dihadang oleh tentara salib. Lagi pula, Bernard mengubah rutenya setelah mendengar dari tentaranya di mana lokasi Salahuddin. Akibatnya, rencana diubah saat itu juga, di mana Bosok menyamar sebagai tentara salib dan menggiring Bernard keluar dari Gaza. Nah, ketika di luar itulah sudah menunggu Karate Kid dan Salahuddin. Sementara itu, Sultan Nureddin sedang menunggu serangan dari Dolat. Namun setelah sekian lama menunggu, musuhnya itu belum juga muncul. Belakangan diketahui, Dolat dipanggil Bernard untuk menghadapi Salahuddin. Dia sama sekali tidak sebodoh yang kita pikirkan. Semua langkah antisipasi telah dipersiapkan agar ia tidak kalah. Sekarang Dolat sangat lega, ia bisa menyandra Salahuddin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pembunuhan putranya. Sultan Nureddin mendapatkan informasi bahwa Dolat meninggalkan markas. Oleh sebab itu, ia segera memerintahkan Sirkuh untuk mengetahui apa yang telah ia lakukan. Salahuddin mati-matian menyadarkan Dolat bahwa yang membunuh putranya adalah Bernard. Namun tentu saja semua itu sia-sia karena keduanya telah beraliansi dan saling mempengaruhi. Namun keduanya berbeda pendapat. Bernard ingin menghabisi Salahuddin, sedangkan Dolat ingin menghukum Salahuddin di hadapan Sultan Nureddin. Di sisi lain, Mefdud marah mendengar Damaskus dikepung oleh Dolat. Ia merasa tidak boleh tinggal diam karena tahta itu adalah haknya. Sirkuh kaget ketika melihat Dolat menyandra Salahuddin dan ingin merebutnya. Perang antar saudara hampir terjadi sebelum dihentikan oleh Salahuddin. Dia menegaskan bahwa semua ini atas kehendaknya sendiri. Bernard merasa jika tugasnya telah selesai, ia pun mendesak Victoria untuk melanjutkan pernikahan. Elisa pun membubuhi dengan ancaman, jika Victoria menolak, maka mereka akan meninggalkan Gaza. Di sisi lain, giliran Sultan Nureddin yang marah mendengar Salahuddin disandra Dolat. Namun setelah dipikir-pikir, Salahuddin pasti memiliki alasan. Keluarga Ayub juga mendengar mengenai huru-hara Damaskus. Namun saat ini suku mereka dikepung pasukan Dolat. Untuk itulah mereka mencari cara agar bisa keluar melihat situasi. Dolat membawa Salahuddin ke depan Sultan Nureddin sebelum dia dieksekusi. Namun Sultan Nureddin justru menantangnya, bukankah mereka akan berperang? Dolat mengatakan sebelum perang ia ingin mengeksekusi orang yang telah membunuh putranya. Namun dia memberikan alternatif solusi. Apabila Sultan Nureddin mau tunduk patuh kepadanya, maka Salahuddin akan ia lepaskan. Dan yang menjadi tanda tanya, Salahuddin ternyata mempersilahkan Sultan Nureddin mengikuti permintaannya. Sementara itu, Ismet Hatun ikut murka, Karate Kid ditahan Dolat. Namun ketika akan bergerak, ia dihentikan oleh Kutlu Hatun yang menyatakan bahwa ia seharusnya tidak mengurusi sukunya lagi karena dia merupakan Hatun Zengi. Ketika Salahuddin dibawa ke markas Dolat, ia bertemu dengan Melike Hatun. Disitulah ia mengatakan bahwa Sultan akan menyelamatkan dirinya dengan bersumpah setia kepada Dolat. Sampai detik ini, Sultan masih bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh Salahuddin. Melike Hatun protes kepada saudaranya, namun tentu sia-sia. Karena Sultan Nureddin telah setuju dengan persyaratan yang ia ajukan. Kepada teman-temannya, Salahuddin akhirnya menceritakan apa yang ia rencanakan. Bahwasanya ia sengaja mengulur waktu, serta mencari celah untuk menghancurkan alat pengepungan yang dimiliki Dolat agar perang batal terjadi. Apa yang diinginkan Dolat ternyata bertentangan dengan apa yang diinginkan Victoria. Hal itu membuat Bernard semakin pusing kepalanya. Sementara itu, Mefdud menemui Sultan menawarkan diri untuk menjaga Damaskus. Namun penawarannya itu ditolak sebab dia telah diasingkan. Sultan justru menuntut akan melakukan hukuman atas pengkhianatan yang ia lakukan.
Dan seperti biasa, Mefdud kemudian mengadu kepada sang ibu mengenai apa yang dikatakan oleh kakaknya. Namun karena Mefdud merupakan anak kesayangan, sang ibu hanya menasihatinya tanpa memberikan solusi. Omar Mela diperintahkan oleh Sultan menemui Daulat. Alih-alih hatinya melunak, ternyata keputusan Daulat tidak bisa dirubah. Hingga kemudian Omar Mela meminta izin untuk menemui Salahuddin dan melihat keadaannya. Nah, disitulah kesempatan Salahuddin menjelaskan apa yang ia rencanakan. Dia pun berpesan agar rencananya ini disampaikan kepada Sultan Nureddin. Kutlu Hatun membujuk Sultan agar mengampuni Mefdud. Hanya saja Sultan menjawab, jika semua itu tergantung Mefdud sendiri, apakah ia mau bertobat? Diam-diam Salahuddin menyelipkan pisau kecil agar bisa membebaskan diri. Tepat pada saat itu Bernard datang untuk menemui Daulat. Salahuddin yakin bahwa dia sudah bosan menunggu kapan perang terjadi. Mefdud diliputi kekhawatiran apabila aliansinya dengan Bernard diketahui Sultan. Bernard mempengaruhi Daulat agar segera mengeksekusi Salahuddin dan segera melakukan perang. Akan tetapi Daulat menolak sebab Sultan Nureddin akan tunduk kepadanya. Sementara itu Ayyub Bey menilai bahwa Sultan tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Salahuddin. Tentu tuduhan itu membuat Sultan sangat marah. Hingga kemudian Omar Mela membawa kabar mengenai rencana Salahuddin. Saat ini markas Daulat kocar-kacir mengejar Salahuddin dan Karatekin. Namun di balik kaburnya mereka, rencana telah disiapkan. Salahuddin memancing Bernard agar keluar mencarinya, sedangkan Karatekin akan menghancurkan alat pengepungan. Drama sedikit terjadi di mana Karatekin disergap oleh tentara salib ketika akan menyalakan api. Namun belakangan dia dan teman-temannya berhasil lolos dan mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Karatekin bahkan berhasil membusuk Maliki Hatun untuk ikut bersamanya. Meskipun di tengah perjalanan mereka disergap oleh Daulat. Bukan Karatekin namanya jika tidak penuh dengan tipu muslihat. Dibumbui dengan sandiwaranya, mereka berhasil kabur dari Daulat. Sementara itu, Salahuddin terus memancing Bernard agar masuk ke dalam perangkapnya. Diperlihatkan dalam kilas balik bahwa teman-teman Salahuddin berhasil merampas tembak panah milik tentara salib. Dengan berbekal senjata itu, mereka berhasil mengincar Bernard. Di tempat lain, Karatekin dan Maliki Hatun disergap oleh orang-orang yang menyamar sebagai tentara Zengi. Beruntung Sultan Nureddin datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Karatekin lantas memberitahu Sultan bahwa Salahuddin sedang berusaha menangkap Bernard, sementara dia dilindungi oleh Daulat. Salahuddin tinggal selangkah lagi bisa menangkap Bernard. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncul orang-orang yang memakai penutup muka. Sementara itu Daulat murka menyaksikan markasnya terbakar dan alat pengepungannya hangus. Ditambah lagi kabar Maliki Hatun dibawa kabur. Sosok misterius yang menyelamatkan Bernard ternyata adalah Mefdud. Mereka telah terikat aliansi dan saling mengetahui rahasia masing-masing. Salahuddin bisa mengenali orang-orang yang memakai penutup muka yang menyelamatkan Bernard adalah anak buah Mefdud. Sementara itu Sultan Nureddin masih mengkhawatirkan kondisi Salahuddin. Setelah kembali ke istana, Maliki Hatun justru dihukum oleh Kutlu Hatun tidak boleh meninggalkan istana. Ibu Sultan itu beralasan Maliki Hatun telah gagal membujuk saudaranya hingga memicu adanya perang. Daulat memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Gaza meminta alat pengepungan. Di sisi lain, Salahuddin tiba di Damaskus untuk menceritakan sepak terjang Mefdud. Tentu saja Sultan sangat murka hingga memerintahkan Sirkuh untuk menangkap orang yang berjuluk Harimau Mosul tersebut. Kutlu Hatun mendengar perintah Sultan ini, ia pun kemudian melakukan protes. Namun sepertinya Sultan tidak bergeming. Menurutnya Mefdud telah berkhianat, bahkan telah menyelamatkan musuh yang selama ini mereka cari. Karatekin membujuk kakaknya bahwa tinggal di suku mereka lebih menyenangkan dibandingkan di Damaskus. Selain makanannya yang tidak enak, mereka juga harus bergelut dengan banyak masalah. Karatekin juga mendesak agar kakaknya itu bercerai saja dari Sultan. Namun tentu saja kakaknya itu menyuruhnya untuk tutup mulut. Diam-diam Kutlu Hatun mendatangi Mefdud, putra kesayangannya, memberitahukan bahwa Sultan ingin menangkapnya. Alhasil, ketika di luar Askalan sedang terjadi ribut-ribut, Mefdud memanfaatkannya untuk melarikan diri.
Sultan Nureddin tentu saja sangat terkejut mendapati ibunya berada di Askalan untuk membela Mefdud. Namun hal itulah yang membuat Sultan tidak akan pernah memaafkan adiknya itu lagi. Mefdud melewati lorong rahasia dan dikejar oleh Sultan. Di luar, sebenarnya para prajurit Zengi telah dikerahkan namun mereka kalah. Alhasil ketika Sultan berhasil melewati lorong rahasia, ia hanya menyaksikan para prajuritnya yang telah tewas. Salahuddin memberitahu keluarganya bahwa Mefdud sekarang menjadi buronan. Namun ia kemudian melihat peluang bahwa Mefdud jugalah yang akan bisa dijadikan alasan untuk menghentikan perang. Sebab dia beraliansi dengan Bernad dan mengetahui kejahatannya. Saat ini Mefdud meminta perlindungan di Gaza. Dia juga meminta kekuasaan. Dengan balasan, seluruh prajurit yang setia kepadanya akan melindungi Gaza. Yang itu artinya Damaskus akan melemah sehingga perang akan mudah mereka menangkan. Intermezzo di mana Karatekin selalu mendekati Robia. Sepertinya keduanya mulai tertarik satu dengan yang lain. Hanya saja restu tentu terganjal oleh orang tua Robia. Mefdud berkeyakinan bahwa Gaza merupakan satu-satunya tempat yang aman untuknya. Sampai suatu saat tahta Damaskus ia raih. Urvali memberikan informasi kepada Salahuddin bahwa Mefdud bersembunyi di Gaza. Bernad dan Mefdud membuat kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana Gaza akan terlindungi dan Mefdud akan dibantu merebut tahta. Dolat juga mendengar bahwa Mefdud telah berkuasa di Gaza. Itu tentu saja membuatnya sangat marah. Lagi-lagi berita yang sama diterima Sultan bahwa Mefdud bersembunyi di Gaza. Bahkan pasukan yang telah mereka ambil alih kini kembali membelot. Salahuddin memberitahu Sultan bahwa target utama mereka saat ini adalah Mefdud, sebab dialah yang mengerti kejahatan Bernad dan bisa dijadikan saksi untuk menghentikan perang. Sambil marah-marah, Dolat mendatangi Gaza mempertanyakan kenapa Mefdud bisa berkuasa sementara Gaza telah menjadi perlindungannya. Bernad menjelaskan bahwa saat ini Damaskus sangat lemah. Setengah pasukannya memihak Mefdud, jadi saat inilah waktu yang tepat untuk berperang. Sultan setuju dengan langkah yang diambil Salahuddin untuk menangkap Mefdud terlebih dahulu. Namun Sultan tetap saja khawatir di saat mereka tengah melemah, takutnya mereka diserang. Salahuddin kini menyaksikan bagaimana Dolat justru juga beraliansi dengan Bernad. Alat-alat pengepungan telah dikirim dari Gaza, itu artinya perang akan segera terjadi. Salahuddin lantas membuat jebakan untuk menangkap Mefdud. Pasukan yang telah ia tunggu justru mengepungnya. Diceritakan bahwa pasukan-pasukan itu merupakan pasukan Salahuddin yang menyamar. Sementara di sisi lain, Sultan melakukan upaya terakhir menemui Dolat, memberitahukan bahwa pembunuh putranya adalah Bernad. Saat ini, Salahuddin memburu Mefdud karena dia adalah saksi kunci kejahatannya. Di tempat berbeda, Salahuddin menyandera Mefdud, memaksanya untuk mengakui segala kejahatannya. Namun karena masih tidak mengakui, Mefdud akan dibawa menghadap Dolat. Sementara itu, Dolat sendiri sangat keras kepala, ia tidak mau menerima kebenaran. Terpaksa, Sultan menyanderanya untuk menghindari perang. Bernad mulai ketar-ketir apabila Mefdud tertangkap. Rencananya pasti akan gagal total dan perang batal terjadi. Dia segera mengumpulkan pasukan untuk membunuh Mefdud agar ia tidak buka mulut. Sultan melarang Dolat melakukan apapun sebelum Salahuddin datang membawa mangsanya. Para penembak jitu disiapkan Bernad untuk mengincar Mefdud. Hanya saja rencana itu sudah diprediksi oleh Salahuddin. Ia sengaja melewati rute yang biasa, namun di-backup oleh pasukannya dari belakang. Jadi ketika Bernad ingin menyerang Mefdud, dia justru diserang. Hikmah kejadian ini, Mefdud menjadi sadar bahwa Bernad telah mengkhianatinya. Ketika Bernad ingin mengeksekusi Mefdud dengan tangannya sendiri, Salahuddin bergerak cepat untuk menghentikannya. Seluruh pasukan kafir telah kalah. Bernad dalam keadaan terluka mencoba melarikan diri, namun dihadang oleh Salahuddin. Nah, apakah ini merupakan akhir petualangan Bernad? Kita tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.